nggak ada respon, berarti nganggap enteng sekali gitu kan. Gue ke Polda ini menuak kesalahan saya gitu, nggak dianggap sama sekali gitu. Sepertinya tipis, kemungkinannya tipis. Lesti dapat dipidana. Hak cipta di industri musik lagi-lagi menjadi polemik. Ya, baru-baru ini pedangdut mega bintang Lesti Kejora dilaporkan oleh pencipta lagu Yoni Dores, yang tidak lain adik dari musisi legendaris Dedi Dores. Lesti dilaporkan atas dugaan pelanggaran hak cipta dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara serta denda maksimal 1 miliar rupiah. Secara eksklusif, tim Cumi-Cumi.com mewawancarai pencipta lagu Yoni Dores terkait perselisihannya hingga alasan yang melatar belakangi laporan yang dibuatnya di Polda Metro Jaya. Benarkah Yoni Dores sebagai pencipta lagu merasa tak dihargai oleh Lesti Kejora hingga 2 kali somasi tak digubrisnya hingga usaha menemui istri Rizky Bilar itu tak kunjung diterima di kediamannya? Sebetulnya saya nggak ada kepikiran untuk sampai ke Polda ya. Pengennya ya pengertian lah dari itu, soan kayak berkenalan sama saya, si penyanyinya kan bawain lagu saya kemana-mana, tapi yang sama penciptanya nggak kenal. Nah, saya tunggu terus tahun 2 tahun kok masih anteng-anteng terus, tapi terus bawain lagu saya kan, nyanyi di mana. Saya juga ajuin ke Polda aja juga bukan urusan dia menyanyikan lagu saya di off-air gitu, belum tuh. Ini baru pemakaian cover aja yang saya ke Polda. Padahal masih ada celah-celah untuk menuntut dia. Ya dia menyanyikan lagu saya di acara-acara tanpa izin kan. Memang harus ada izin, harus ada. Sekarang kan LMKN udah buka untuk kontennya, untuk masalah pembayaran royalti dari live, dianggap sepele gitu. Akhirnya saya cobalah kita berunding sama Pak Ilham, coba kita bikin somasi aja, kita ke sana tempat Lesti, kita baik-baik aja. Pertama nggak diterima juga ya, sampai 3 kali. Saya berpikir saya niat baik nih datang ke Lesti, tapi nggak dianggap, sampai pada penjagaannya apa tuh orangnya situ nanya mau ada apa, ini ngasih somasi apa gini segala macam. Padahal dengan penjagaan yang nerima juga berarti kan tahu kan nggak ada respon, berarti nganggap enteng sekali gitu kan. Memang saya bukan siapa-siapa gitu kan, saya cuma pemilik lagu aja. Saya hanya ke Lesti cuma minta tahu adab lah gitu kan, lagu ini kan ada penciptanya gitu. Saya nggak mau diginiin segala macam. Cuma karena udah berulang-ulang ke rumahnya nggak dianggap, akhirnya ya udah. Di setiap cover tidak pernah ada tulis nama pencipta. Nah di situ kerugian saya, hak ekonomi saya udah hilang. Kemana royalti saya nih jatuhnya? Gitu kan? Sampai orang-orang aja, netizen aja mungkin sebagian besar pada nggak tahu lagunya yang mana sih, karena memang tidak ada tulisan ciptaannya. Jadi dia ngerasa disepelein aja deh. Saya tahu sekali kalau Lesti ini orangnya Iis Dahlia, dekat sama Inul, itu kan dekat semua sama saya. Kenapa sih nggak dikasih masukan gitu? Gue ke Polda ini menuak kesalahan saya gitu, nggak dianggap sama sekali gitu. Bukti-bukti yang kita laporkan ya biasalah, yang Cover-cover yang dilanggarnya itu. Yang pasti yang pertama itu pernyataan dari publishernya. Publishernya menyatakan bahwasanya tidak pernah memberi izin ke
yang namanya Lesti. Ya. Yang kedua itu bentuk contoh-contoh video lagu yang saya taruh di flashdisk dan bentuk print out covernya yang di cover sama Lesti tersebut. Itu bukti-buktinya. Di Polda itu sangat sebentar. Karena apa? Karena udah mencukupi unsur. Makanya rekomendasi mungkin nggak nyampe 15 menit selesai, langsung ke SPKT. Ya, udah nyampe setengah jam udah selesai semuanya. Nggak banyak tanya karena emang udah lengkap gitu loh. Kalau tuntutan kita berdampingan dengan Pak Yoni sendiri. Kalau dari awal datangnya ke kantor saya Pak Yoni itu tuntutannya nggak banyak. Gimana cara menegurnya Lesti biar bisa bersilaturahmi, berkomunikasi dengan baik antara pencipta dan penyanyi. Kan itu awalnya sebenarnya. Kami nggak ada kepikiran untuk sampai ke pelaporan. Cuman sebagai kuasa hukum yang bisa dilakukan langkah hukum. Jadi kalau di langkah hukumnya itu seandainya somasi tidak direspon dan nggak ada itikat baik, langkah selanjutnya apa? Ya cuma pelaporan, nggak ada lagi. Emang sih lah harapannya langkah-langkah somasi, langkah-langkah hukum yang kita lakukan itu tujuannya untuk duduk bareng, untuk mediasi. Toh apapun bentuknya, semuanya kan permasalahan itu dua cuman solusinya, musyawarah, hukum, kan itu aja. Sekarang kita contoh, kita ke Polda, pelaporan. Kira-kira bisa nggak mediasi? Ya bisa. Orang ada restoratif justice kok sekarang. Jadi semuanya sama, arahnya ke situ. Cuman harapan yang kita kehendaki itu belum terpenuhi kita aja. Ya saya coba nyari informasi aja ya kan. Lesti siapa yang suruh gitu kan? Apa benar kan Lesti yang bikin sendiri? Pak, ya mau sharing aja gimana? Polemik hak cipta di industri musik Indonesia belakangan ini kerap terjadi antara pencipta lagu dan penyanyi. Kasus dilaporkannya Lesti Kejora oleh Yoni Dores atas dugaan pelanggaran hak cipta tentu saja menarik perhatian sejumlah kalangan. Iya, Lesti disebut-sebut telah mengcover lagu berjudul Bagai Ranting Yang Kering ciptaan Yoni Dores. Padahal menurut penciptanya, lagu tersebut sedari awal dinyanyikan penyanyi aslinya Iis Dahlia. Dan tanpa seizin pencipta serta publisher, dilarang menyanyikan lagu tersebut atas dasar menarik keuntungan secara ekonomi. Atas hal itulah, Yoni Dores melaporkan Lesti. Lantas, apa pandangan praktisi hukum Tony RM atas polemik tersebut? Dan mungkinkah polemik hak cipta dapat mempidanakan penyanyi yang menyanyikan lagu tanpa meminta izin penciptanya? Ini adalah apakah Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu ya, apakah melakukan tindak pidana atau tidak. Kan itu. Nah, kalau begitu berarti kita harus tahu dulu Lesti Kejora dilaporkan oleh Yoni Dores itu dengan pasal apa? Undang-undang apa? Ya, pasal berapa tentang apa? Nah, seperti kita ketahui ya, dalam pemberitaan bahwa Yoni Dores melaporkan Lesti Kejora melalui kuasa hukumnya ya, itu melaporkan dengan pasal 113 Junto pasal 9 Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Ini kalau kita terjemahkan bahwa komunikasi ciptaan itu semacam mengumumkan ya, mempublikasikan ya, berarti kalau dihubungkan dengan yang dituduhkan kepada Lesti adalah ada muncul di YouTube. Ya, ada muncul di channel YouTube. Apakah Lesti bisa kena? Belum tentu. Kita lihat dulu channel YouTube-nya itu apakah milik Lesti. Kalau channel YouTube-nya milik Lesti, itu bisa kena.
Tetapi kalau kemudian channel YouTube-nya itu bukan milik Lesti, maka Lesti tidak bisa kena dijerat dengan pasal 113 ayat 2 ini. Yang dikenakan pidana itu adalah setiap orang yang tanpa hak ya, melakukan pelanggaran hak ekonomi, mendapatkan manfaat ekonomi ya, itu yang mengkomersilkan. Nah, berarti yang mengkomersilkan itu adalah orang yang menyelenggarakan acara ya, atau orang yang mempunyai channel kalau upload ya. Nah, itu. Nah, kalau Lesti hanya diundang ya, hanya dibayar, maka Lesti bukan penyelenggara acara. Nah, kalau Lesti juga hanya ada di YouTube, dia tidak mengupload, hanya menyanyikan ya. Nah, dia bukan yang mempunyai channel YouTube, bukan yang melakukan komunikasi ciptaan, bukan yang melakukan pengumuman ciptaan. Seharusnya sebelum melaporkan itu ya, harus diteliti dulu, harus dipahami dulu itu undang-undang hak cipta. Sebenarnya yang dapat dipidana itu siapa? Setelah jelas, setelah tahu siapa yang dapat dipidana, dalam hal ini yang dapat dipidana adalah orang yang mengkomersilkan ya, yang dengan terang ada bukti-buktinya yang mengkomersilkan. Jadi kalau manggung, siapa yang mengkomersilkan? Tentu bukan penyanyi sebatas diundang. Nah, kemudian kalau diupload di YouTube, ini channelnya siapa? Nah, jika hal itu saja kemudian tidak tahu atau belum mendapatkan bukti-bukti, belum lengkap bukti-buktinya, ya maka saya tidak tahu tujuan daripada Yoni Dores itu melaporkan Lesti itu apa kan? Karena kalau capaiannya adalah agar Lesti ini dapat dipidana, menurut saya setelah kita kaji tadi ya, sepertinya tipis, kemungkinannya tipis. Perselisihan yang terjadi antara penyanyi dan pencipta lagu bukanlah hal baru. Sebelum adanya perselisihan antara Lesti dengan Yoni Dores, Agnes Mo juga sudah terlebih dulu terlibat gesekan cukup panas dengan pencipta lagu Ari Bias. Ya, di pengadilan Agnes Mo harus menerima kekalahan dan diwajibkan membayar 1,5 miliar rupiah pada Ari Bias. Menanggapi polemik tersebut, penyanyi Ryan Pono mempunyai pandangan lain. Menurut penyanyi yang sedang berseteru dengan Ahmad Dhani itu, melihat kasus yang dialami Lesti harus jelas dan tidak bisa disamakan dengan kasus yang dialami Agnes Mo. Pada lagu yang dinyanyikan Lesti bukanlah lagu yang sedari awal diperuntukkan untuk Lesti, tetapi Iis Dahlia. Oleh karenanya, harus tepat mendudukan permasalahan yang menimpa Lesti. Lebih lanjut, Ryan Pono menekankan agar kedua belah pihak menjalani komunikasi supaya tidak ada kesalahpahaman. Dengan begitu, permasalahan tidak perlu diselesaikan di ranah hukum. Dan saya masih simpang siur, ini beritanya mengenai performing rights, mengenai lagu yang dibawakan pada saat live, pada saat job gitu, atau ini masalah cover YouTube. Kalau ini masalahnya adalah cover YouTube, ini berarti menyinggungnya isu mengenai mechanical rights dan sinkronisasi. Kalau dalam hal ini memang pencipta punya hak langsung ya untuk berkomunikasi dengan penyanyi. Tapi kalau masalahnya adalah performing rights, ini misalnya ya, saya juga belum sure kan. Kalau misalnya masalah performing rights, saya cuma mau sampaikan ke Lesti Kejora untuk tetap semangat, jangan juga ada ketakutan yang berlebihan, hadapi aja proses hukum karena undang-undangnya bilang bahwa yang harus bayar itu royalti itu penyelenggara, bukan penyanyi. Tapi kalau misalnya terkait cover YouTube, ya saya berdoa supaya ikut mendoakan supaya masalahnya tetap cepat menemui kesepakatan. Harus dibedakan bahwa ada penyanyi cover sama ada penyanyi original. Penyanyi original misalnya kasusnya Agnes Mo tuh, itu kan dia penyanyi asli dari lagu Bilang Saja itu kan. Jadi penyanyi original itu secara filosofi, secara moral ya, itu punya kontribusi yang besar loh terhadap popularitas lagu itu juga gitu loh. Jadi saling mengangkat, lagunya bagus, diciptakan oleh pencipta yang punya bakat, punya talenta dari Tuhan untuk bikin lagu, dan kemudian dikasih ke penyanyi yang bisa membesarkan lagu itu. Jadi kan sebenarnya
secara luas penyanyi sama pencipta lagu kan terus kayak buah apel yang gini loh. Ketika itu dipatahkan baru terpisah, tapi ini buah apel yang ibaratnya yang utuh, sebuah buah yang utuh gitu. Jadi saya sedih banget ketika pencipta lagu dalam hal ini yang tergabung di aksi ya harus menyerang penyanyi kayak Agnes Monica, dituntut di dalam proses ini. Waktu itu katanya Ari Bias tersinggung karena Agnes Monica bilang apa-apa, aku lupa, dibilang we're not friends. Memang bukan teman, tidak pernah berteman. Yang minta lagu Bilang Saja sama Ari Bias itu labelnya Agnes, bukan Agnesnya gitu. Jadi ini sebuah proses yang terjadi secara natural waktu itu, yang tidak ada keharusan dan mengharuskan bahwa si penyanyi sama pencipta lagu itu berteman gitu loh. Jadi jangan juga memperbesar hal-hal yang tadinya nggak ada jadi ada. Kan gini kalau konsep masalah ya, masalah kalau bisa dikecilin, masalah besar dikecilin, masalah kecil kalau bisa dihilangin. Kalau ini kebalik, masalah kecil digede-gedein, masalah gede digede-gedein lagi gitu. Jadi mudah-mudahan ini cepat berakhir lah, tuntutan-tuntutan terhadap penyanyi ini atau saling-saling menuntut ini gitu. Mudah-mudahan cepat berakhir. Ya pesan saya sih, segala sesuatu tuh bisa dibikin kesepakatan ya gitu. Dan yang penting hal-hal semua terjadi karena ketidaktahuan ya. Aku nggak bisa ngomentarin terlalu dalam karena masih simpang siur gitu ya. Tapi yang pasti sih segala resiko harus dipertanggungjawabkan sih gitu. Yang salah, yang benar kan gitu ya. Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Ade Ari, membenarkan adanya laporan yang dibuat Yoni Dores terhadap Lesti Kejora. Menanggapi perkembangan laporan tersebut, Ade Ari menyebut tim penyidik Polda Metro Jaya masih melakukan pendalaman. Yoni Dores melaporkan Lesti dengan pasal pelanggaran Undang-Undang Hak Cipta dengan ancaman 4 tahun penjara dan denda 1 miliar. Korban adalah pemilik hak cipta atas beberapa lagu berdasarkan surat pernyataan publisher yang dikeluarkan oleh sebuah PT ASKM. Kemudian kejadian berawal dari tahun 2018 sampai dengan sekarang. Itu diketahui terlapor mengcover beberapa lagu milik korban dan diupload ke beberapa media online YouTube tanpa sepengetahuan dan seizin korban. Atas kejadian tersebut, korban membuat laporan datang ke Polda Metro Jaya dan saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh penyelidik. Jadi setiap ada laporan dari warga masyarakat yang datang ke Polda Metro Jaya, itu kami tindak lanjuti di tahap awal dengan melakukan pendalaman di tahap penyelidikan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun dan atau dengan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.